King Sui tidak sabar untuk melihatnya dengan teknik penglihatan surgawinya. Palu petir. Ternyata, palu ini dikenal sebagai palu petir di seluruh benua. King Sui merasa lebih baik menyebutnya palu dewa petir untuk menunjukkan tirani, tetapi karena itu hanya sebuah nama, King Sui tidak ingin terus memikirkannya dan terus melihat ke bawah. Palu petir ditempa dari batu petir di puncak gunung awan surgawi. Palu petir dapat membantu menggandakan semua kemampuan pengguna, tetapi efek ini tidak akan menumpuk. Teknik pertempuran tambahan 10.000 petir hebat, menggunakannya bisa membuat musuh jatuh ke dalam kondisi lumpuh. Durasi efek bergantung pada kekuatan musuh. Dapat digunakan setiap 15 menit. Jadi teknik pertempuran itu dikenal sebagai 10.000 petir besar. Seperti yang diharapkan, itu adalah teknik pertempuran yang melekat pada palu dewa petir. King Sui sangat senang jika dia memasangkan palu dewa petir dengan tebasan petir surgawi yang sudah dia miliki, hasilnya pasti akan menjadi sangat bagus. Jika dia menggunakan 10.000 petir besar pada saat yang sama, efeknya kemungkinan besar akan meningkat. Syarat yang dibutuhkan untuk menggunakannya, kemampuan tidak boleh kurang dari 3.000 negara. King Sui sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki dan meletakkan palu dewa petir. Hadiah yang tidak terduga ini sangat berharga baginya. Setelah itu, King Sui melihat ke tungku pemurnian iblis yang ada di kejauhan dan berjalan ke sana untuk memeriksa kartu-kartu itu. King Sui tidak benar-benar memiliki harapan lebih untuk kartu kristal yang dibentuk dari tikus bayangan bertelinga 4. Dia mengambil kartu kristal tersebut. Efek kecepatan meningkat 100% selama 15 menit. Efek dapat ditumpuk dengan teknik pertempuran. Dalam 15 menit, ada peluang tetap untuk memberikan kerusakan kritis pada lawan. Dia tercengang. Yang mengejutkan, itu adalah panen yang kuat dan tak terduga. Itu untuk sementara dapat meningkatkan kecepatan pengguna sebesar 100% dan efeknya dapat ditumpuk dengan teknik pertempuran lain. Hanya ini sudah cukup kuat, belum lagi masih memiliki kemampuan menyebabkan kerusakan kritis. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu hanya terjadi secara kebetulan, seperti efek melumpuhkan tebasan petir surgawi. Efeknya hampir sama dengan gelang yang dia perbaiki. King Sui melihat lengannya yang telah kosong untuk waktu yang lama, dan berpikir bahwa inilah saatnya dia menempa gelang lain. Lagi pula, gelang yang membantu meningkatkan kekuatan penghancur tidaklah buruk. Dia menyingkirkan kartu kristal dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Selama periode waktu ini, dia juga memperbaiki beberapa obat karena dia akan segera mendapatkan resep untuk pil penguatan Ren Meridian. Waktunya sudah singkat, dengan demikian, King Sui benar-benar menantikan untuk melihat pil obat yang dapat membantu memperkuat Meridian. Orang-orang yang berlatih kultivasi hanya mengkultivasi tubuh dan ki mereka. Untuk budidaya ki, itu berarti mengolah ki Xiantian di dantian, dan Meridian seseorang, sedangkan untuk mengolah tubuh, itu berarti mengolah kulit, tendon, darah dan tulang. Dalam hal membudidayakan tubuh, King Sui merasa bahwa dia tidak kalah dengan siapapun. Teknik penguatan kuno justru merupakan teknik terkuat untuk mengolah tubuh dan ki. Sekarang pil penguatan Ren Meridian muncul dan resepnya membutuhkan banyak pengalaman untuk mendapatkannya. Ini pasti akan memiliki efek yang besar. Ren Meridian dan Governing Vessel adalah dua meridian terpenting dalam budidaya. Waktu berjalan lambat. King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memurnikan obat setiap hari dengan harapan mendapatkan resepnya sesegera mungkin dan melihat efeknya. Segera, sebulan berlalu di dalam alam Valet Jade Immortal. Selama waktu itu, King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal sekali. Sekitar pukul 12 malam, dia segera masuk kembali untuk melanjutkan praktik pemurnian obatnya. Pil konsentrasi roh, pil konsentrasi aroma. Adapun yang lain, entah dia tidak memiliki tanaman obat untuk mereka atau dia tidak menggunakannya untuk saat ini. Oleh karena itu, pada dasarnya dia berhenti memperbaiki obat-obatan itu setelah menyimpan beberapa di antaranya. Juga, dalam perjalanan kembali ke Klandi, kali ini,
dia mendapatkan sebanyak mungkin tanaman obat hidup dari Yuan Shu untuk mengatasi kekhawatirannya. Vital Essence Pill, pil angin dan pil giok murni memang cukup berguna. 10 hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Ding! Suara yang sebanding dengan musik surgawi memicu kegembiraan yang tak tertandingi di King Sui. Namun demikian, dia menahannya dan menunggu pil pemurnian hijau giok yang dia perbaiki untuk diselesaikan. Bagaimanapun, itu hampir selesai. Begitu dia menyempurnakan pelet hijau giok, King Sui berhenti dan tidak repot-repot memperbaikinya lagi. Dia tidak sabar untuk membenamkan dirinya dalam lautan kesadarannya untuk melihat resep pil penguatan Ren Meridian. Ren Meridian adalah salah satu meridian tangguh dari 8 organ ekstra tubuh manusia. Ren Meridian mengendalikan kekuatan dan pertahanan tubuh. Dengan mengolah meridian Ren ke tingkat tertentu, orang tersebut akan dapat meningkatkan kekuatan fisik dan pertahanan mereka. King Sui tahu tentang ini karena dia akan mengalami efek yang sama dari kultivasi normalnya. Dia tidak pernah menyangka akan ada deskripsi yang tidak jelas tentang Ren Meridian di lautan kesadarannya. Dia buru-buru melihatnya. Pil penguatan Ren Meridian dapat dengan cepat memperkuat Ren Meridian. Resep pil penguat Ren Meridian, bunga Black Ember, buah peningkat energi, buah api 5 elemen, buah logam 5 elemen, darah penyu 5000 tahun, lingsi 5000 tahun, bunga starmoon 5000 tahun, dan 5000 tahun, inti dalam binatang iblis kelas bela diri puncak, tendon binatang puncak kelas martial Sein, darah puncak kelas martial Sein, ikan throat pelangi, buah vermilion, persik keabadian, rumput banteng emas, 5 5000 tahun, rumput matahari, rumput singa berkepala 9, rumput penetrasi langit berumur 5000 tahun, rumput 8 dewa dan bunga matahari berumur 5000 tahun. Herbal yang memiliki persyaratan usia hanya bisa lebih dan tidak kurang. Saat mata King Sui menyapu deskripsi, dia melihat efek pil penguatan Ren Meridian. Itu dapat membantu meningkatkan kekuatan mentah pengguna sebesar 50 hingga 100% tergantung pada seberapa banyak individu dapat menyerap. Pada saat yang sama, itu akan membantu untuk membuka titik akupuntur Tiantu. Sekarang, King Sui juga mulai merasa bermasalah. Begitu banyak tanaman obat yang dibutuhkan. Meskipun dia dapat menemukan lebih dari setengahnya, untuk hal-hal seperti bunga Black Ember, rumput langit berusia 5000 tahun, rumput banteng emas dan rumput singa berkepala 9. Dia telah mendengar tentang mereka sebelumnya, tetapi mereka sangat sulit ditemukan. Misalnya, rumput banteng emas, rumput singa berkepala 9 dan rumput bentuk binatang lainnya, semuanya sangat berharga. Begitu King Sui melihat daftarnya, dia segera menjadi sangat cemas. Adapun inti dalam, tendon, darah binatang iblis puncak martial Sein, mereka sama-sama langka, tetapi setidaknya King Sui memiliki cara untuk mencarinya. King Sui menggelengkan kepalanya karena dia tahu bahwa dia perlu menghabiskan waktu lama untuk memperbaiki pil penguatan Ren Meridian. Dia terus melihat lebih jauh. Sepertinya nanti, pil penguatan untuk beberapa meridian yang tersisa akan dibuka. Ren Meridian memiliki kendali atas kekuatan seseorang. Dengan kata lain, kekuatan fisik mereka. Memikirkan bahan dan ramuan obat yang dibutuhkan untuk resep Ren Meridian, King Sui merasa tertekan. Dia tidak punya pilihan selain mencari dan perlahan mengumpulkannya. King Sui bangun sangat pagi keesokan harinya. Dia merasa sangat energik selama 2 hari terakhir. Alasan utamanya adalah karena palu Dewa Petir. Bagaimanapun, siapapun akan senang jika kekuatan mereka menjadi 2 kali lipat. Mereka bahkan akan tersenyum dalam mimpi mereka ketika mereka sedang tidur. Latihan pagi, energi alam, tinju tai chi, pegunungan tak tergoyahkan. Ketika King Sui menggunakan gunung tak tergoyahkan, itu secara mengejutkan menerobos dengan sendirinya. Gunung tak tergoyahkan yang telah berhenti dalam perkembangan untuk waktu yang sangat lama sebenarnya telah menembus saat ini. King Sui berhasil mengetahui alasan di baliknya segera. Ini entah bagaimana terkait dengan palu Dewa Petir. Dengan palu Dewa Petir, King Sui merasa jauh lebih percaya diri dari sebelumnya.
Bahkan aura yang dia lepaskan menjadi jauh lebih kuat. Keyakinan semacam ini adalah yang dibutuhkan oleh gunung tak tergoyahkan, untuk tetap tenang bahkan dalam situasi yang paling berbahaya dan menerima dalam segala hal, aura yang bisa bertahan melawan segalanya. Hal-hal baik memang datang berpasangan. King Sui menenangkan pikirannya dan dengan sabar melatih tinju tai chi-nya. Dia merasa sangat gembira, bahkan sampai dia merasakan sedikit peningkatan pada tinju tai chi fist-nya. Setelah beberapa saat, Hai Dongqing keluar. Itu hanya malam dan tangannya tidak lagi menjadi penghalang. Ternyata salep obat emas King Sui masih cukup efektif. Dengan kekuatan martial Sein sebagai pendorong, itu membantu cedera pulih dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Apa tanganmu sudah baik-baik saja? King Sui melihat bahwa kulit di tangan Hai Dongqing sudah halus dan lembut. Hanya ada bekas luka samar, yang seharusnya sembuh dalam waktu singkat. Sudah baik-baik saja, lihatlah, semuanya baik-baik saja sekarang. Hai Dongqing perlahan berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangannya ke King Sui sambil tersenyum. King Sui sudah tahu saat ini dia mengakui perasaannya kepadanya. Dia dengan lembut meraih tangan putih saljunya dan melihat bekas luka merah muda 1 inci di telapak tangan dan punggungnya. Itu adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh belati. Dan dia mendapatkan itu semua karena dia. King Sui dengan lembut membelai bekas luka itu sementara Hai Dongqing gemetar karena mati rasa dan perasaan indah yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia dengan lembut mengambil langkah maju. Sekarang, dia pada dasarnya sudah sangat dekat dengan King Sui. Aroma lembut yang menyerupai anggrek masuk ke hidung King Sui. Hai Dongqing sedikit menundukkan kepalanya dan membiarkan King Sui meraih salah satu tangannya sesuai keinginannya. Dia benar-benar ingin memeluk King Sui saat ini, tetapi setelah mengambil langkah pertama ke depan, dia merasa sangat sulit untuk mengambil langkah kedua. Terakhir kali dia memeluknya adalah karena mereka berada dalam keadaan seperti itu. Faktanya, itu adalah tindakan bawah sadarnya, itu karena dia sangat tersentuh olehnya dan sangat berterima kasih padanya. Namun kali ini, dia tidak dapat melakukan apapun. Jantungnya berdetak sangat cepat dan dia tidak berani melihat King Sui. King Sui tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa gadis secantik dia juga akan memiliki sisi ini. Dia dengan lembut memeluknya. Pada saat ini, King Sui merasa sangat tenang. Dia tidak memiliki sedikit pun niat seksual. Itu adalah perasaan bersama yang mereka bagi satu sama lain. Hai Dongqing memeluk King Sui dengan erat. Seluruh tubuhnya juga mengendur. Keduanya tidak mengatakan apapun. Mereka hanya berpelukan diam-diam sambil merasakan detak jantung satu sama lain. Apa yang kamu suka dari saya? King Sui bertanya. Sebelumnya, wanita cantik ini pernah mengatakan bahwa dia tidak akan tertarik pada pria yang usianya di bawahnya. Aku tidak tahu, tiba-tiba, aku merasa sangat nyaman denganmu. Saya menikmati perasaan memiliki Anda di sisi saya. Sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan, ini pertama kalinya aku merasa seperti ini dengan seorang pria. Aku suka berbicara denganmu, bahkan jika kita hanya tinggal bersama dan tidak berbicara, Hai Dongqing berkata dengan lembut pada volume yang sangat kecil. Itu kasih sayang. Perasaan yang dia miliki untuknya hanyalah kasih sayang. Bukankah sudah terlambat baginya untuk mengalami ini untuk pertama kalinya? Dia sudah sangat berumur, namun ini adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan yang baik pada lawan jenis. Ini dingin. Setelah keduanya sarapan, Hai Dongqing memberitahu King Sui sambil tersenyum. Biarkan saya membawamu ke kota patung es untuk melihat-lihat. Tempat itu indah. King Sui mengangguk sambil tersenyum. Kota patung es adalah tempat yang indah di kota es dingin. Itu adalah dunia es. Pohon es, rumah es, semuanya terbuat dari es. Ada banyak orang bolak-balik di kota itu karena mereka menikmati pemandangan di sana. Setelah 2 jam, King Sui dan Hai Dongqing tiba di kota patung es. Hal pertama yang memasuki pandangan King Sui adalah pintu dan dinding kastil. Ini adalah kota kecil. Kota patung es juga dikenal sebagai kota es.
Tempat ini adalah kota cabang di kota es dingin. Itu benar-benar mirip dengan desa King di kota 100 Miles. Itu dianggap sebagai kota kelas 2. Ada penjaga di depan pintu kastil. Pada saat mereka melihat gerobak klan Hai, mereka menundukkan kepala untuk menyambut mereka dengan tatapan hormat yang luar biasa. Sebelum ini, klan Hai selalu diperlakukan seperti ini. Sejak itu terjadi, nama klan Hai diteruskan ke seluruh kota es dingin dalam satu malam. Saat ini, klan Hai adalah klan yang tangguh. Meskipun klan Luo dan klan Tu telah jatuh, akan segera ada klan lain untuk menggantikan mereka. Tapi tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan klan Hai dalam hal kekuatan. Tidak masalah bahkan jika King Sui pergi. Selama dia masih hidup, tidak ada yang berani menyentuh klan Hai untuk saat ini. Kota es adalah surga es yang sebenarnya. Itu adalah dunia es, selain salju, itu adalah pahatan es dan pegunungan. Bahkan King Sui kagum dengan betapa berkilau dan tembusnya patung es itu. Untuk berpikir bahwa tempat ini akan terlihat sangat indah, itu membuat orang khawatir akan meleleh atau rusak. Ada banyak rumah es di sini dengan orang-orang yang hilir mudik di sepanjang jalan. Pada dasarnya, akan selalu ada orang kemanapun Anda pergi. Dari waktu ke waktu, suara anak-anak yang jatuh dan cekikikan akan terdengar. King Sui merasa sangat tenang saat melihat semua ini. Sepertinya semua orang sama dalam hal bersantai terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Selama itu adalah seseorang yang memiliki kekhawatiran di pikirannya, mereka akan dapat meredakannya melalui metode semacam ini. Apakah itu terlihat bagus? Hai Dongqing meraih tangan King Sui dan tersenyum lembut. Sejak saat dia meningkatkan keberaniannya untuk meraih tangan King Sui, dia tidak pernah melepaskannya. Ya, memang begitu, tapi tidak terlihat sebagus dirimu, ucap King Sui tersenyum. Jadi, bahkan kamu akan berbohong. Hai Dongqing membalas, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat bahagia. Dia meraih tangan King Sui dan pergi ke arah kawanan binatang es. Sepertinya ada lebih banyak orang di sini daripada tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan patung binatang es. Mereka memiliki ukuran mulai dari yang besar hingga yang kecil dengan warna yang beragam. Beberapa bahkan dibuat langsung dari darah binatang iblis beku. Patung binatang es ini pertama kali dibuat dengan membekukan binatang itu menjadi es. Kemudian, para ahli ukir akan mulai mengukir dan memolesnya. Sedikit lebih sulit untuk mengukir es daripada mengukir kayu dan batu biasa. Tingkat keberhasilannya juga relatif lebih rendah. King Sui melonggarkan seluruh pikirannya untuk menikmati perasaan menenangkan ini. Dia berjalan-jalan di sekitar hutan es, danau dan gunung, tempat paling populer di kota es bersama Hai Dongqing. Hai Dongqing memiliki senyum cerah di wajahnya. Wajahnya yang semula cantik tampak lebih seperti bunga teratai es yang bangga, dan menyendiri di antara salju, menarik perhatian dari King Sui dan orang-orang di sekitarnya. Dia juga sadar bahwa King Sui akan melihatnya dari waktu ke waktu. Meskipun dia merasa agak malu, dia juga sangat bahagia di lubuk hatinya. Ada pepatah mengatakan, seorang gadis akan mendandani dirinya untuk orang yang dia cintai. Logika yang dia miliki adalah bahwa selama King Sui menyukai penampilannya, dia sudah bahagia. Dia tidak peduli jika pria lain menyukainya atau tidak. Awalnya, orang cenderung membangun opini yang baik tentang seseorang berdasarkan penampilannya. Tanpa terlebih dahulu menyukai penampilan orang tersebut, kasih sayang tidak akan berkembang. Keinginan untuk tampil menarik bersifat universal. Selama kedua belah pihak mulai jatuh cinta satu sama lain, mereka perlahan-lahan mulai mengabaikan penampilan pasangan mereka. Misalnya, pernah ada pasangan yang saling mencintai. Suatu hari, gadis itu cacat. Meski begitu, pria itu tetap mencintainya. Jika dia sudah cacat pada saat mereka pertama kali bertemu, akan sangat sulit bagi mereka untuk jatuh cinta satu sama lain. Itulah perbedaannya. Setiap kali King Sui memandang Hai Dongqing, dia akan menatapnya dengan mata yang tampak seperti dia marah dan bahagia. Ekspresi itu bagaimanapun,
menyebabkan King Sui ngiler dengan keinginan. Dia tidak ingin membuatnya menyesali keputusannya, jadi dia tidak akan melakukan hal-hal yang berlebihan padanya karena jika ada masalah yang muncul, itu akan menyakitinya dan itulah yang tidak diinginkan King Sui. Dalam sekejap mata, 5 hari lagi berlalu. Baik King Sui dan Hai Dongqing telah mengunjungi tempat-tempat paling populer di kota es. Hal terindah di kota es dingin adalah es, salju, dan patung es mereka. Oleh karena itu, kota es adalah tempat yang paling mewakili kota es dingin. Kamu benar-benar tidak bisa tinggal beberapa hari lagi. Hai Dongqing bertanya pada King Sui sambil memeluknya dengan lembut. Banyak hal yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. King Sui sedang memeluk pinggang Hai Dongqing. Ya, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang sibuk. Ini adalah takdir Anda untuk terus bergerak. Ayo temukan saya ketika Anda punya waktu. Hai Dongqing tersenyum. Di dunia es dan salju, senyumnya seperti bunga salju yang mekar, terukir dalam di otak King Sui. Aku akan mengirimmu kembali ke klan Hai. Ya, dalam perjalanan pulang mereka kali ini, mereka menunggangi burung api. Meskipun Hai Dongqing terus-menerus memiliki senyum tipis di wajahnya, King Sui masih bisa mengatakan bahwa dia sedikit tertekan dan kecewa. Dongqing, berhentilah berpikir terlalu banyak. Apakah Anda tidak percaya pada takdir? Aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan kembali menemuimu. King Sui mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap hidungnya. Aku akan menunggu untuk Anda. Itu hanya satu frase pendek, namun itu sangat membebani hati King Sui. Tapi dia juga merasa tidak berdaya terhadapnya. Dia adalah seorang gadis dalam lukisan gambar kecantikan. King Sui selalu percaya bahwa wanita dalam lukisan kecantikan memiliki fitur luar biasa. Mungkinkah itu hanya tentang penampilan mereka yang halus dan indah? Atau mungkinkah mereka dapat meningkat secara signifikan melalui kultivasi duo? Itu hanya frase singkat, namun berhasil mengungkapkan resolusinya. King Sui sadar bahwa jika dia berani membuat pernyataan seperti itu, dia pasti akan menunggunya. Ini juga hal yang sangat membebani hatinya. King Sui merasa bahwa setelah dia pergi, dia akan melupakannya setelah 3-4 tahun dan menemukan cinta sejatinya. Untuk saat ini, dia hanya bisa menyerahkan takdir untuk memutuskan nasibnya. Tidak peduli hasilnya, dia tetap berharap dia bahagia. King Sui, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Hai Dongqing berdiri di depan King Sui dan memberitahunya dengan lembut. King Sui mengeluarkan mantel bulu rubah yang terbuat dari kulit rubah abadi. Meskipun kualitasnya tidak seberapa dibandingkan dengan armor pertempuran perak, dia memberikannya padanya sebagai isyarat niat baik. Ini untuk Anda. Hai Dongqing mengambil alih dengan senyuman bahagia. Air mata berkilauan di matanya sudah mulai terlihat. Hal-hal yang diberikan pria ini padanya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Seluruh klan Hai serta masa depannya, tanpa dia tidak pernah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. King Sui sekali lagi mengeluarkan gelang. Itu adalah gelang biru muda yang meningkatkan kekuatan penghancur. Itu ditempa dengan menggunakan bongkahan besar logam biru. Seni tempa 4 warna dianggap cukup baik. Alasan mengapa dia memberinya gelang itu agar dia bisa memakai lebih dari satu gelang. Misalnya, King Sui memberinya gelang yang dia buat untuknya. Jika dia memasukkannya dengan gelang yang dia miliki, dia akan memiliki 2 gelang di setiap lengannya. Tapi kelihatannya lebih baik seperti ini. Mantel bulu rubah bisa dikenakan di luar armor pertempuran perak seperti pemecah angin. Demikian pula, meskipun itu membantunya terlihat lebih enak dipandang, efek dari mantel bulu rubah akan terabaikan. Ini normal karena tidak mungkin efeknya menumpuk jika lebih banyak lapisan dipakai. Biasanya, di antara armor yang dipakai, yang terkuat akan menutupi sisa armor tambahan. Kali ini, King Sui berinisiatif untuk memeluk Hai Dongqing. Beberapa hal sebaiknya tidak diucapkan. Dongqing, aku pergi sekarang. Tolong sampaikan saya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Pak Tua Hai.
King Sui berbisik di telinga Hai Dongqing. Dia tidak berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klan Hai secara langsung. Ya, Hai Dongqing mengangkat kepalanya dengan lembut dan tersipu lagi begitu dia melihat King Sui. Dia mengumpulkan keberanian dan mencium King Sui. Ada sedikit rasa dingin di balik bibir lembutnya. Perasaan mati rasa di hatinya membuat dia linglung sejenak. Namun, itu hanya perasaan sesaat. Sosoknya di burung api semakin jauh. Akhirnya, Hai Dongqing pergi setelah dia tidak bisa lagi melihatnya. Dia berjalan ke klan Hai dan pada saat yang sama, kemerahan di wajahnya juga perlahan memudar. King Sui mengendarai burung api dan kembali ke kota 7 bintang. Perasaan akan kembali sama sekali berbeda dengan perasaan yang dia miliki ketika dia keluar. Ini karena kali ini, dia kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Sampai sekarang, King Sui masih tidak yakin apakah bertemu Hai Dongqing dianggap akan mengubah hidup atau pernikahan yang ditakdirkan oleh takdir. Pegunungan tak bergerak yang dinaikkan ke kelas 4 juga merupakan salah satu keuntungan terbesar dalam perjalanan ini. Di antara teknik King Sui, energi alam dan pegunungan tak bergerak dianggap sebagai teknik yang paling diperhatikan oleh King Sui. Kedua teknik ini adalah sejenis aura dan teknik hebat yang dapat meningkatkan kekuatan. Itu menghabiskan sedikit energi, namun menghasilkan kerusakan besar. Selain itu, belum ada teknik yang bisa melawan energi alam dan pegunungan tak tergoyahkan. Teknik kokoh pegunungan tak tergoyahkan meningkatkan kekuatan mentah pengguna sebesar 10%. Meskipun itu tidak dianggap apa-apa sekarang, itu bisa dinaikkan perlahan mengikuti peningkatan kekuatan. Inilah yang hebat tentang teknik King Sui, apalagi pegunungan tak tergoyahkan, mereka bisa meningkatkan auranya. Seseorang mungkin lebih rendah dari yang lain dalam hal kemampuan tetapi mereka tidak bisa lebih rendah dalam hal aura. Jika dia kalah dalam hal aura, maka akan sulit baginya untuk menang, terutama ketika kemampuan mereka kira-kira sama. Karena ketika aura seseorang lebih lemah, mereka akan ditekan oleh tekanan aura tersebut. 4 hari kemudian, kota 7 bintang sudah terlihat. King Sui berencana mengunjungi desa panjang umur sekali karena mereka berjanji untuk memperlakukan satu sama lain seperti teman dan dengan tulus. Setelah kembali ke Klandi, dia harus kembali ke benua awan hijau, jadi tentu saja dia perlu memberi tahu mereka. Dia tidak akan keberatan menghabiskan 1 atau 2 hari lagi sebelum pergi, apalagi dia masih perlu mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Dia kemungkinan besar hanya akan kembali setelah waktu yang lama setelah meninggalkan benua tengah kali ini. Dia sampai di kaki gunung. Kali ini, sebelum naik, dia sudah melihat sepasang pasangan muda turun. Pria itu adalah tuan muda ketiga dari klan Ying, Ying Shaoqing. Orang di sampingnya adalah seorang wanita muda. Dia memiliki riasan tipis di alisnya. Matanya tampak jernih dan anggun, bebas dari kata-kata vulgar. Berdiri di samping Ying Shaoqing dengan tubuh jangkung dan ramping, mereka tampak seperti pasangan yang ideal. King Sui. Setelah melihat King Sui, Ying Shaoqing menyambutnya dengan terkejut. Bagaimanapun, cukup mengejutkan melihat King Sui di sini. Tuan muda klan Ying ketiga dari desa panjang umur memiliki sikap sombong dan tidak bergaul dengan baik. Namun, dia sepertinya cocok dengan King Sui. King Sui sangat akrab dengan cara mereka bekerja, hanya saja tanpa kultivasi yang sangat kuat atau perlindungan dari klannya, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Mereka memiliki bakat yang luar biasa, namun mereka memiliki hati yang murni dan polos, seperti bayi yang baru lahir. Ada banyak hal yang akan membuat mereka gelisah dan mereka cenderung menyinggung orang dengan sangat mudah. Kalian berdua, ucap King Sui tersenyum. Hehe, hari ini, kakek akhirnya membiarkan aku keluar selama beberapa hari. Siapa sangka aku akan bertemu denganmu. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Ying Shaoqing tersenyum dan meminta King Sui pergi bersamanya. Desa panjang umur tampak seperti sebelumnya. Hampir tidak ada perubahan yang terlihat. Setelah melihat King Sui, mata Pak Tua Ying menjadi cerah. Apakah Anda menemukan darah rubah abadi berekor 3?
"Ya, terima kasih. Saya akhirnya tidak melakukan pengejaran liar," jawab King Sui juga merasa sangat bahagia. Dia bisa menemukan perasaan familiar di sini. Ditambahkan bahwa dia telah tinggal di sini sebelumnya, tidak banyak orang yang berbagi hubungan ramah seperti ini dengan King Sui, oleh karena itu, dia harus menghargainya. King Sui tinggal di sini selama 1 hari yang membuat Pak Tua Ying sangat bahagia. Dia sudah cukup bahagia sehingga King Sui bisa datang ke sini karena itu berarti dia peduli dengan tempat ini. Setelah melihat King Sui mengambil lompatan besar lagi dalam kekuatannya, Pak Tua Ying tahu bahwa King Sui akhirnya telah dewasa. Dengan sangat cepat, dia bisa melesat ke posisi tinggi. Sayangnya, desa panjang umur terletak jauh dari kota. Sebenarnya, hal-hal yang dilakukan King Sui di kota es dingin telah lama menyebar ke seluruh negeri. Dari pertanyaan yang diajukan Pak Tua Ying, dia sudah tahu bahwa berita itu belum menyebar di sini. Dia merasa itu sangat bagus dengan cara ini karena membantu menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia menginap selama 1 malam. Di hari kedua, dia bersiap untuk pergi setelah menyantap sarapannya. Pak Tua Ying dan beberapa anggota klan Ying lainnya mengirim King Sui sampai ke kaki gunung panjang umur. Perjalanan kembali ke negeri bintang 7 sangat cepat. Dengan efek sepatu langkah lintas benua, hanya butuh 1 hari atau lebih untuk tiba di kota 7 bintang. Dia tiba di kota 7 bintang pada siang hari keesokan harinya. Baru sekitar 3 bulan sejak dia pergi dari sini. Ketika King Sui berdiri di pintu depan kediaman klan Di, dia merasakan keakraban. Ini karena ada orang yang menunggunya di sini. Saat penjaga yang berdiri di gerbang depan melihat King Sui, mereka menyapanya dengan sopan. "Tuan, selamat datang kembali." King Sui mengangguk. Saat ini, klan Di sekarang dianggap sebagai klan utama di negeri 7 bintang. Dia memikirkannya sebentar, baik kediaman Raja Tyrant Langit dan Sekte 10.000 racun meninggal dieliminasi olehnya. Sebelum King Sui bisa berjalan lebih jauh, orang-orang dari klan Di sudah keluar. Baik Di Chen dan Di King juga ada di sana. Di Chen khususnya, pada saat dia melihat King Sui, senyum hangat yang dia berikan padanya membuatnya merasa bahwa dia kembali ke rumah. Di King juga tersenyum, tetapi dia tidak berhasil memberi King Sui perasaan seperti itu. Saat Di Xuan melihat King Sui, matanya dipenuhi kegembiraan. Hal yang sama juga diterapkan pada yang lain dari klan Di. Orang-orang termuda dari klan Di khususnya, Di Xian dan Di Yao, mereka memandang King Sui dengan mata penuh kekaguman. King Sui tahu bahwa insiden di kota es dingin telah menyebar di sini juga. Bagaimanapun, negara Xinjiang adalah negara tetangga dari negara bintang 7. Untuk kejadian seperti ini, seringkali menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Juga, kota es dingin adalah tempat yang sangat terkenal di negeri Xinjiang. Klan Luo adalah klan terbesar di kota es dingin. Luo Di adalah seseorang yang sangat terkenal di beberapa negara. Hal paling menonjol yang dia lakukan adalah menghancurkan seluruh klan sendirian. Dia adalah seorang prajurit tangguh yang bahkan berhasil membunuh seorang Saint bela diri kelas 10 secara instan dengan satu teknik. Meski sudah beberapa tahun berlalu sejak kejadian ini, masyarakat dari generasi selanjutnya masih mengingatnya dengan jelas. Sekarang, King Sui benar-benar menghancurkan klan Luo. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Meskipun Di Chen dan King Sui tidak berbicara satu sama lain, mereka dapat memahami satu sama lain hanya dengan melakukan kontak mata serta mengetahui seberapa besar perhatian mereka terhadap satu sama lain. Itu lebih seperti betapa mereka merindukan satu sama lain. Kekhawatiran semacam itu adalah hal yang sangat luar biasa. Pada saat yang sama, ketika King Sui merasakan kekhawatiran semacam ini, dia menyadari ada sesuatu yang serupa di dalam dirinya juga. Nyatanya, perasaan itu cukup dalam. Ini sudah dianggap cinta. Saat Anda mencintai seseorang, Anda akan sangat mengkhawatirkannya. "Paman, kamu sangat kuat," ucap Di Xian berjalan ke sisi King Sui dan berkata dengan gembira. Dia bahkan mengulurkan tangannya dan memeluk lengan King Sui.
Semua orang memperlakukannya seperti anak kecil. Selanjutnya, King Sui tahu bahwa Disian menatapnya dengan mata yang sama seperti ketika dia melihat ayahnya. Sebenarnya, Disian hanya mengagumi King Sui karena tingkat kultivasinya yang luar biasa. Gadis mana yang tidak menyukai pria kuat? Belum lagi, King Sui dianggap setengah gurunya. Karena King Sui adalah suami Di Chen, dia secara alami akan dianggap sebagai setengah anggota klan Di. Belum lagi, King Sui telah melakukan banyak hal untuk klan Di. Sejak insiden yang melibatkan Di Chen telah berlalu, masalah yang sangat membebani hati semua orang juga telah dilepas. Situasi pada saat itu hanya membuat King Sui kesal, dia tidak benar-benar membangun kebencian apapun terhadap mereka. King Sui, apakah semuanya berjalan lancar? Disuan bertanya pada King Sui saat mereka berjalan menuju aula utama. Ya senior, berjalan sangat lancar. Apa terjadi sesuatu di sini? King Sui bertanya dengan santai sambil tersenyum. Semua baik-baik saja di sini. Saat keduanya berbicara, mereka sudah memasuki aula utama. Karena kebetulan waktunya makan siang, Disuan menyuruh orang-orang menyajikan makanan langsung ke aula utama. Di Chen duduk di sebelah kanan King Sui sementara Di King duduk di sebelah kanannya. Sebaliknya, Disian adalah orang yang duduk di sisi kiri King Sui. Bocah kecil itu terus mengganggu King Sui untuk memberitahunya tentang hal-hal di kota es dingin. King Sui tersenyum dan hanya membahasnya sekali. Setidaknya dia menceritakan kisahnya kepada mereka. Meskipun cara dia menceritakannya tidak terdengar menarik sama sekali, karena ceritanya sendiri sangat menarik, semua orang merasa gugup sekaligus senang mendengarkannya. Setelah King Sui kembali, di klan dipenuhi dengan suasana ceria. Setelah menyelesaikan makan siang, semua orang mengordinasikan waktu mereka dan meninggalkan waktu yang tersisa untuk King Sui dan Di Chen. Bagaimanapun, keduanya sudah terpisah satu sama lain selama 3 bulan. Di King juga tidak tinggal di belakang. Sekarang, bahkan dia merasa bahwa King Sui dan Di Chen sudah menjadi suami dan istri sejati. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa mereka hanya pasangan yang sudah menikah dalam nama. King Sui dan Di Chen berjalan ke kamar mereka bersama. Setelah tidak melihatnya selama 3 bulan, sekarang King Sui akhirnya bisa bersatu kembali dengannya. Dia menyadari bahwa dia merindukannya lebih dari sebelumnya. Jantungnya tidak berhenti gatal melihatnya. Dia dengan lembut meraih dan mengusap tangan putih lili Di Chen. Jarak antara aula utama dan kamar mereka sebenarnya tidak terlalu jauh. Di Chen memandang King Sui dengan ekspresi yang tampak seperti senyuman namun bukan senyuman. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seperti itu. Begitu mereka melangkah ke kamar mereka, King Sui dengan nyaman menutup pintu dan segera memeluk Di Chen dengan sangat erat. Setelah itu, dia berbisik di telinganya, "Aku tidak benar-benar tahu apa yang terjadi tapi aku menyadari bahwa aku semakin merindukanmu." Ini dianggap sebagai salah satu hal paling menyenangkan yang pernah dikatakan King Sui. Itu adalah ungkapan yang sangat berguna meskipun artinya tidak begitu jelas. Awalnya, Di Chen masih berjuang, tetapi sekarang, dia hanya membiarkan King Sui memeluknya sesuka dia. Apa yang salah? Di Chen memeluk King Sui dengan lembut dan berbisik ke telinganya. "Saya tidak tahu. Aku hanya punya perasaan bahwa aku tidak sabar untuk berada di sampingmu. Aku sangat ingin melihatmu, seperti sekarang, aku berharap aku bisa memasukkan diriku ke dalam tubuhmu." King Sui menjilat daun telinga Di Chen sambil merasakan tubuhnya yang melengkung. Sebenarnya, telinga adalah bagian yang sangat sensitif bagi banyak orang. Ini sama untuk pria dan wanita. Di Chen gemetar. Saat dia memikirkan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, dia merasa malu dan bahagia. "Chener, ada apa?" Di Chen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap King Sui. "Aku ingin mencium dirimu." Di Chen tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, wajahnya memerah. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah melihat dirinya sebagai wanita King Sui. King Sui menciumnya seperti itu menyebabkan dia kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa mengatakan tidak atau tetap diam.
Ini tidak seperti dia hanya bisa mengangguk dan menerima permintaan King Sui. Untungnya, King Sui pintar. Dia menundukkan kepalanya dan menciumnya di bibir anggunnya. Karena Di Chen juga menundukkan kepalanya sedikit, dia hanya bisa menciumnya dengan kepala menunduk. Itu adalah sensasi lembut dan halus disertai dengan aroma samar harum dan menyegarkan. Sensasi seperti itu bisa menyebabkan korsleting di otak dan mati rasa di tulang punggung. Itu adalah perasaan yang misterius dan tak terlukiskan. Di Chen mengatupkan giginya erat-erat dengan mata tertutup. Dia terlihat sangat malu. King Sui, di sisi lain, sedikit mengisap bibirnya sambil meraih dan dengan lembut membelai pinggangnya. Sedikit demi sedikit, dia memindahkan tangannya ke bokong Di Chen yang menggembung. Itu tidak terlalu besar tapi itu benar-benar menonjol. Itu memiliki garis lengkung yang paling indah. Saat King Sui menyentuh mereka dengan tangannya, dia tercengang dengan kelembutannya yang lembut namun kenyal. Di Chen panik begitu King Sui menyentuhnya. Sebelum dia bisa membuat kebisingan, lidah King Sui masuk ke mulutnya. King Sui dengan gila menghisap nektar berhiaskan berlian di mulutnya. Dia memeluk erat pinggang Di Chen dengan satu tangan sambil perlahan menjelajahi pantat putihnya dengan tangan lainnya. Sensasi indah itu menyebabkan darah King Sui melonjak naik turun. Tubuhnya sudah lama mulai mengalami beberapa perubahan. Ini membuat Di Chen sangat panik sehingga dia menggigit lidah King Sui ketika dia merasakannya. Wuh, lidah King Sui mulai mengeluarkan darah dari gigitannya. Sangat menyakitkan, Nona. Apa kau berencana menggigitku sampai mati? King Sui menghirup udara dingin. Meskipun pada awalnya sangat menyakitkan, rasa sakit itu mulai menghilang sekarang. Dia menggodanya tentang hal itu. Tidak ada yang menyuruhmu menyentuhku secara sembarangan. Di Chen memandang King Sui dengan ekspresi bersalah. Bagaimanapun, dia berlebihan dengan gigitan sebelumnya. Apakah itu menyakitkan? Biar saya lihat, ucap Di Chen merasa sedikit menyesal. Ini sangat menyakitkan. Lihat, bahkan ada darah sekarang. Katakan padaku, bagaimana kamu akan menebusnya? King Sui terus memeluknya erat dan tersenyum. Kamu masih tertawa. Bagaimana rencanamu agar aku menebusnya? Ucap Di Chen. Itu normal bagi dua orang untuk memiliki kontak dekat satu sama lain bersama. Namun dia berperilaku seperti itu, oleh karena itu, dia mencoba untuk menebus apa yang dia lakukan dengan menjanjikan permintaannya selama mereka berada dalam kisaran tertentu yang dapat ditoleransi. Tutup matamu, King Sui tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Di Chen tersipu dan melotot ke King Sui. Ketika seorang wanita luar biasa seperti dia membuat ekspresi seperti ini, itu terlihat sangat menarik. Ekspresi yang terlihat seperti dia bahagia dan di saat yang sama marah memiliki daya tarik yang fatal. Panggil aku suamimu, jika tidak, kamu akan membiarkanku. Ketika King Sui mengatakan ini, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya. Pada saat dia selesai mengatakannya, bahkan King Sui sendiri tersipu. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan sesuatu yang begitu sembrono di depan seorang wanita. Tidak hanya itu, dia adalah salah satu wanita yang paling dia hormati dan kagumi. Dia bahkan merasa ini adalah tantangan baginya. Mungkinkah ini perubahan yang terjadi sebagai akibat dari peningkatan kekuatannya? Kali ini, King Sui menjadi lebih alami dan santai dalam hal cara dia bertindak. Namun, ini tidak berarti Di Chen menjadi kurang penting bagi King Sui. Sebaliknya, tidak hanya dia menjadi kurang penting, dia bahkan menjadi lebih penting. Ketika dua orang bersama, tidak peduli betapa cantiknya seorang gadis, dia tetap ingin pria yang dia cintai memperlakukannya seperti wanita biasa daripada seorang dewi. Ini juga alasan mengapa King Sui mencoba yang terbaik untuk mengubah dirinya sendiri. Dia ingin membuat Di Chen merasakan perasaan genit antara seorang pria dan seorang wanita dan benturan yang tidak disengaja antara hati dan beberapa godaan sesekali. Di Chen masih tidak mengucapkan kata-kata yang membuatnya malu. Dia hanya melihat King Sui dengan ekspresi yang tampak seperti dia tersenyum tetapi tidak. Lalu kenapa kamu tidak panggil saja aku suami?
Seperti sebelumnya, Di Chen masih bisa memberikan rasa malu yang kuat kepada orang-orang yang ditemuinya. Tapi yang berbeda kali ini adalah King Sui jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Untuk saat ini, dia merasa diberkati memiliki wanita seperti dia. Suamiku. Di Chen akhirnya berhasil memanggilnya, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya yang indah. Ya, kedengarannya bagus. King Sui terkekeh. Di Chen sedikit mengangkat kepalanya. Dia tersipu dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Tetapi tepat pada saat ini, dia merasakan sebuah tangan di depan dadanya yang membuncit. Dia panik dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat tangan King Sui di dadanya yang belum pernah disentuh siapapun sebelumnya. Tubuh halus Di Chen bergetar ringan. Dia dengan marah menampar tangan King Sui. "Kamu bajingan." Namun King Sui sekali lagi memeluknya dan dengan lembut tersenyum. "Apakah kamu merindukanku?" Di Chen melihat King Sui tidak mengutak-atik tubuhnya. Keduanya berpelukan erat dengan kepala saling bergesekan. Suara King Sui di samping telinganya membuatnya merasa sangat nyaman. "Tidak, aku tidak. Apakah kamu benar-benar tidak merindukanku, atau kamu hanya berpura-pura?" King Sui tersenyum lembut. "Saya sungguh tidak. Aku melihatmu setiap hari dalam mimpiku." Suara lembut Di Chen membuat tubuh King Sui bergetar. Dia tanpa sadar memeluknya erat. Hal-hal yang baru saja dia katakan membuatnya merasa beberapa kali lebih hangat. Antara pria dan wanita, terkadang hanya butuh satu frasa untuk membantu meningkatkan hubungan mereka hingga ke alam yang tak terlukiskan. "Chener, bersiaplah, kita akan kembali ke benua awan hijau dalam beberapa hari." King Sui memegang tangan Di Chen di depan jendela ketika dia mengatakan itu. Setelah melihat Di Chen dan menggosok kepala mereka bersama, keduanya berhasil meredakan kekhawatiran satu sama lain. Sebelum ini, dia bahkan merasakan keinginan untuk menelan Di Chen. Tempat ini berbeda dari kota dingin es. Di sini, ruangan akan benar-benar diterangi matahari setelah tengah hari. Sebagai perbandingan, cuaca di tempat itu selalu berkabut. King Sui merasa bahwa tempat ini jauh lebih baik. Lagi pula, dia masih belum bisa terbiasa hidup dalam kondisi seperti itu untuk jangka waktu yang lama. "Baik," jawab Di Chen mengangguk ke arah King Sui sambil tersenyum. "Apakah kamu merasa enggan untuk meninggalkan tempat ini?" King Sui tahu bahwa Di Chen tidak terlalu merindukan tempat ini. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini padanya. "Tidak, aku tidak akan, selama kamu tidak meninggalkanku." Di Chen berbalik ke samping begitu dia selesai berbicara. King Sui memperhatikan bahwa daun telinganya sedikit merah muda. "Bagaimana saya bisa tahan melakukan itu? Kamu adalah istriku yang cantik." King Sui meraih tangan lembutnya. Di Chen datang ke sini dengan niat untuk menyelesaikan masalah yang telah membebani hatinya sejak lama. Sekarang dia berhasil menyelesaikannya, meskipun dia akhirnya mengakui ayahnya, masih bertahun-tahun sejak dia pindah dari rumahnya, tidak mungkin rasanya sama seperti ketika dia kecil. Pada hari kedua, King Sui pergi ke kamar resep medis, hanya untuk mengetahui bahwa Yuan Shu sudah tidak ada lagi. Namun, lelaki tua itu memberitahu King Sui bahwa jika dia ingin melihatnya, dia bisa pergi ke sekte pengobatan. Sekte pengobatan juga terletak di kota 7 bintang, jadi hanya butuh beberapa saat bagi King Sui untuk pergi ke sana. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Sui memutuskan untuk pergi ke sana. Alasan Yuan Shu meninggalkan kata-kata untuk King Sui adalah karena dia masih peduli padanya. Dia tidak keberatan King Sui akan mencarinya. Sekte pengobatan masih merupakan sekte besar di negeri bintang 7. Setelah King Sui bertanya-tanya, dia melanjutkan ke arah sekte pengobatan. Dia dapat menemukan sekte pengobatan hanya dengan mengandalkan suhu udara. Tidak lama kemudian, area luas seperti desa mulai terlihat. King Sui tahu bahwa ini adalah tempat di mana sekte pengobatan berada. Karena sekte pengobatan akan memilih lokasi yang dekat dengan pegunungan, danau dan hutan untuk menanam tanaman obat. Selain itu juga harus berupa tanah datar yang luas. Tempat ini dekat dengan perbatasan kota 7 bintang.
Sekte pengobatan terletak di sebuah istana tidak jauh dari sini. Itu adalah istana yang luasnya sekitar 10 li dan semua orang di dalamnya adalah orang-orang dari sekte pengobatan. Sekte pengobatan dapat dianggap sebagai salah satu sekte terkaya di negeri 7 bintang. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan kebanyakan orang. Pada dasarnya, selain sekte 10.000 racun, tidak ada yang berani memilih sekte pengobatan. Karenanya, posisi sekte pengobatan di negeri 7 bintang adalah yang terkuat. Ada 2 baris penjaga di depan gerbang utama Manor dengan setidaknya 20 dari mereka di setiap sisi. Melewati gerbang utama ada tangga batu. Manor itu berada sekitar 10 meter di atas tanah datar. Tuan, siapa yang Anda cari? Mungkin karena penampilan dan aura King Sui, seorang pria paruh baya di antara penjaga mendekatinya dan bertanya dengan sopan. Saya di sini untuk mencari nona muda Yuan Su. Jawab King Sui tersenyum. Bolehkah saya tahu nama belakang Anda? Pria itu menatap mata King Sui dan bertanya dengan hati-hati. Nama keluargaku King. Oh, Tuan King, nona muda telah meninggalkan instruksi untuk membawa Anda kepadanya secara langsung jika Anda datang. Ucap pria itu tersenyum sopan. King Sui dapat merasakan bahwa posisi Yuan Su di sekte pengobatan tampaknya sangat dihormati. King Sui tercengang lagi. Dia menganggukkan kepalanya dan berjalan ke sekte pengobatan bersama pria itu. Jauh di lubuk hatinya, dia juga curiga bahwa Yuan Su pasti telah meramalkan bahwa akan ada hari ketika dia akan datang menemuinya. Jadi, dia telah menginstruksikan banyak orang, seperti lelaki tua dari kamar resep medis dan penjaga dari sekte pengobatan, untuk mencatat berita tentang dia. Interior sekte pengobatan cukup mewah. Ini adalah tempat di mana individu dengan peringkat tertinggi dari sekte pengobatan tinggal. King Sui bisa tahu dari posisi bangunannya. Tempat itu memiliki pegunungan dan perairan. Itu adalah pemandangan yang indah. Semua hal di sini membuat King Sui merasa seperti berada di pasar. Dia mengikuti pria paruh baya itu saat dia berjalan melewati pegunungan palsu dan hutan batu. Mereka hanya berhenti ketika mereka mencapai halaman dalam yang tenang. Bangunan dan rumah brokat berdiri tegak di halaman. Ini adalah tempat dengan rumah brokat. Area sekte pengobatan dipenuhi dengan aroma obat yang samar. Ini juga bagian dari alasan King Sui berhasil menemukannya dengan mudah. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan tempat dengan aroma obat yang paling kental. Tuan, di sini, nona muda meninggalkan pesan sebelumnya bahwa Anda bisa masuk begitu Anda sampai di sini. Pria itu pergi setelah dia selesai berbicara dengan King Sui. King Sui berjalan ke halaman kecil. Begitu dia melangkah masuk, aroma obat yang kental mengalir ke hidungnya. King Sui tahu bahwa ini adalah aroma ramuan obat yang berbeda yang bercampur menjadi satu. Ketika ada banyak herbal, aroma obat seperti ini akan muncul secara alami. King Sui tidak mencoba diam, dia juga tidak membuat suara apapun. Dia perlahan berjalan menuju rumah brokat. Sebelumnya, King Sui mengamati sekitarnya. Dia bisa melihat tanaman obat di sekitar sekte pengobatan. Namun, mereka yang berhasil dia lihat hanya berumur beberapa ratus tahun, paling lama. Hal-hal yang diberikan Yuan Su padanya di masa lalu kemungkinan besar bukan dari sini. Pintu rumah brokat dibiarkan terbuka. King Sui dengan santai memasuki ruangan itu. Lantai pertama adalah aula utama lainnya. Aula utama dipenuhi dengan banyak furnitur yang tertata rapi. Perabotannya juga terlihat sangat berwarna. Sepertinya dia tidak memiliki preferensi khusus dalam memilih warna, tidak seperti Huoyun Liuli yang menyukai ungu dan si King Suang yang memiliki warna merah sebagai warna favoritnya. King Sui melihat sekeliling. Tepat sebelum dia menaiki tangga, dia mendengar langkah kaki ringan datang dari atas. Orang yang dilihat King Sui saat dia mengangkat kepalanya tidak lain adalah Yuan Su. Yuan Su menjadi kosong begitu dia melihat King Sui. Setelah itu, dia tersenyum. Kamu di sini. King Sui mengamati wanita yang mengenakan gaun berwarna biru muda. Dia terlihat sangat cantik.
Jenis kecantikan Chang Hai Mingyue lebih ke arah memiliki perasaan yang murah hati dan menghina. Itu adalah semacam aura yang membuat siapapun yang berada di dekatnya menolak. Sebenarnya tidak terasa dingin, namun membuat orang tidak berani mendekatinya. Yuan Shu juga memiliki sedikit aura seperti itu. Hanya saja tidak terasa seunik Chang Hai Mingyue. Dia memiliki semacam keanggunan yang mirip dengan Hai Dongqing. Dia seperti orang biasa, namun dia memiliki semacam aura milik yang kuat. Ya, bagaimana kabarmu? Terlepas dari apa yang dikatakan King Sui, dia masih terkejut dengan perubahan Yuan Shu. Untuk berpikir bahwa dia sudah menjadi Martial King hanya dalam waktu beberapa bulan. King Sui memikirkan tentang fisiknya yang unik dan kemudian pil obatnya. Dia curiga bahwa para seniornya pasti telah meninggalkan banyak barang bagus untuknya. Juga, teknik unik yang dia gunakan untuk kultivasinya. Meskipun cukup mengejutkan memiliki pencapaian seperti ini, dengan semua ini King Sui dapat menerimanya. Untuk saat ini, apapun bisa ditoleransi oleh King Sui karena dia telah melihat hal-hal yang lebih aneh. Baiklah, duduk. Yuan Shu tersenyum ketika dia menyuruh King Sui duduk di sofa di aula utama sementara dia duduk di seberang King Sui. Ketika King Sui bertemu Yuan Shu, dia tidak benar-benar tahu harus berkata apa padanya karena hal-hal yang telah terjadi di antara mereka. Meskipun King Sui mencoba yang terbaik untuk menghindari memikirkannya, ada beberapa hal yang masih akan muncul di benaknya bahkan jika dia tidak menginginkannya. Selamat atas lompatan besar kekuatanmu. King Sui sadar bahwa dia juga telah mengetahui tentang hal-hal di kota es dingin. Dia tersenyum. Terima kasih, Anda juga. Selamat atas peningkatan yang signifikan dalam kekuatan Anda. Sekarang, Anda akhirnya dapat mencoba memperbaiki obat untuk diri Anda sendiri. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya karena begitu dia melakukannya, itu mengingatkan Yuan Shu pada adegan ketika King Sui merawatnya. Untuk sesaat, dia memasang ekspresi kompleks di wajahnya. Dia terlihat sangat tidak wajar. Terima kasih, apakah ada yang kamu inginkan hari ini? Yuan Shu mencoba yang terbaik untuk tidak memikirkannya dan tersenyum. King Sui menggosok hidungnya. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah tetapi kata-kata yang diucapkan seperti air yang tumpah, dia mungkin juga terus terang. Apakah Anda memiliki tanaman obat yang digunakan untuk memperbaiki jenis pil obat tertentu di sini? Saya ingin jenis yang masih berkembang. Umur mereka tidak masalah, Anda juga bisa memberi saya benih mereka. Yuan Shu tertegun dan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Ikuti aku. Dia memimpin King Sui dan berjalan keluar dari rumah brokat menuju halaman belakang. Halaman belakang rumahnya dipenuhi dengan tanaman obat. Luasnya kira-kira 1/15 hektar. Tanaman obat di sini semuanya ditransplantasikan di sini oleh orang lain. Tanaman obat berumur sekitar 2000 tahun. Mereka sudah ada di sini, pergi dan lihat sendiri. Jika Anda membutuhkan salah satu dari mereka, segera ambil. Yuan Shu tersenyum saat dia menunjukkannya untuk King Sui. King Sui menganggukkan kepalanya dan segera masuk. Dia tidak menunjukkan formalitas apapun. Selanjutnya, dia merasa bahwa dia telah menjadi sangat jauh dari Yuan Shu. Setiap kali mereka berdua saja, mereka akan merasa canggung dengan sangat mudah. King Sui tidak mengambil tambahan apapun. Dia menanam paling banyak 3 dari setiap spesies. Ketika dia keluar dari halaman belakang tanaman obat, Yuan Shu memberikan beberapa biji pada King Sui. Untuk tanaman obat pada usia ini, bijinya adalah yang paling murah harganya. Ini karena tidak ada yang bisa menunggu hingga beberapa ribu tahun kecuali mereka memiliki semacam surga yang menentang katalis. Terima kasih, King Sui berkata dengan sopan. Ayo pergi. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Yuan Shu tersenyum. Meskipun King Sui merasa bingung, dia masih pergi bersama Yuan Shu. Setelah itu, mereka memanggil seekor burung kuning. Itu hampir tidak bisa membiarkan 2 orang naik di atasnya. King Sui memandangi rumput hijau dan subur di bawah kakinya. Ini adalah sekte pengobatan.
Dalam perjalanannya, mereka mendapat perhatian dari beberapa orang. Beberapa dari mereka adalah pria lanjut usia dengan kekuatan yang sangat kuat. Tapi sekarang, King Sui tidak lagi memperhatikan mereka seperti dulu. Tapi orang-orang ini berhenti bereaksi begitu mereka melihat Yuan Shu. Mereka terlihat lebih lega. Ini semakin meyakinkan King Sui bahwa Yuan Shu pasti memiliki posisi spesial di sekte pengobatan. Tempat mereka terbang adalah gunung tengah di pertanian tanaman obat. Itu bukan gunung palsu. Biasanya, akan ada energi spiritual yang melimpah di gunung. Ini juga bagian dari alasan mengapa pendiri sekte pengobatan memilih tempat ini. Tanaman obat menutupi gunung. Di sini, usia herbal dibedakan seperti piramida. Saat seseorang pergi lebih tinggi ke atas gunung, ramuan obat yang mereka temui juga relatif lebih tua. Saat ini, King Sui sedang melihat Yuan Shu dengan tatapan bingung. Dia bisa merasakan ada yang salah. Dia sepertinya sedang melunasi hutang. King Sui dan Yuan Shu berjalan di puncak gunung dengan perasaan yang rumit. Selama 3 bulan ini, King Sui merasa bahwa banyak hal telah berubah, tetapi bahkan dia sendiri tidak begitu yakin apa yang telah berubah. Selain itu, dia tidak terlalu dekat dengan Yuan Shu. Meski begitu, dia masih bisa merasakan perubahan dalam sikapnya. Apakah ada yang salah? King Sui bertanya dengan lembut. Tidak, mata Yuan Shu terlihat aneh. Katakan padaku, aku bisa merasakannya. Ucap King Sui. Bisakah kita berhenti bertemu di masa depan? Yuan Shu berkata perlahan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Dia tidak melihat King Sui ketika dia mengatakan itu. Saya mengerti, mari kita kembali. Saya benar-benar kehabisan pilihan. Saya benar-benar ingin melupakan kejadian itu karena jika tidak, saya tidak akan pernah bisa membuat terobosan dalam teknik saya. Melihatmu akan mengingatkanku pada hal-hal yang terjadi hari itu. Saya benar-benar ingin melupakannya. Ucap Yuan Shu menghela nafas. Anda tidak perlu merasa terbebani olehnya. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Saya akan kembali ke benua awan hijau dalam beberapa hari. Aku tidak tahu kapan lain kali aku akan menginjakkan kaki di negeri 7 bintang. King Sui tidak terlalu peduli tentang itu. Kejadian ini telah mengganggunya sejak lama. King Sui, maafkan aku. Yuan Shu berkata dengan sedih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak apa-apa. Ayo kembali. Tidak, kamu harus pergi ke puncak gunung untuk mencari beberapa hal yang kamu butuhkan. Jika tidak, aku akan merasa sangat buruk. Ucap Yuan Shu. Tidak perlu itu. Jika Anda masih memaksa saya melakukannya, itu berarti Anda benar-benar tidak bisa melupakannya. King Sui tersenyum sebelum berbalik dan berjalan menuruni gunung. King Sui tidak memiliki perasaan khusus pada Yuan Shu. Dia juga seorang pengubah hidup. Tanpa dia, perjalanannya ke benua tengah akan berubah menjadi tragedi. Dia harus berterima kasih padanya. Meskipun King Sui tidak menyalahkan Yuan Shu dan juga bisa berempati tentang masalahnya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Namun, setelah memikirkan tentang manfaat yang dibawa Yuan Shu kepadanya yang tak terukur, hatinya merasa lega dan lega. King Sui awalnya berpikir untuk meninggalkan beberapa barang untuknya, namun sebenarnya tidak perlu untuk itu. Karena hal itu akan meningkatkan kesusahannya, King Sui memilih untuk pergi tanpa sedikit pun keraguan. Dia sudah memperlakukan Yuan Shu sebagai orang terhormat di sepanjang perjalanan hidupnya. Mungkin dia juga orang yang dihormati dalam hidupnya, namun keduanya adalah pelancong yang lewat di setiap kehidupan mereka. Karena dia telah membuat pilihan ini, King Sui merasa ini mungkin kesimpulan terbaik untuk masalah ini. Melihat sosok King Sui yang menghilang, hati Yuan Shu menjadi kacau untuk sesaat. Berpikir tentang pengambilalihan sekte pengobatan yang akan segera terjadi, gelombang kegelisahan mengguncang hatinya, sebelum menggelengkan kepalanya dan mengendarai burung kuningnya kembali ke sekte pengobatan. King Sui tidak kembali ke keluarga Di dan malah bergegas menuju Central Plains. Sebelum dia pergi, dia harus mengirim salamnya kepada Lady Duanmu. Kota Duanmu. King Sui mengendarai burung api miliknya.
Sampai sekarang kecepatan burung api jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ditambah dengan langkah lintas benua, dia membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mencapai kota Duanmu. Pada hari kedua dia sudah tiba di kota Duanmu. Dengan burung api memiliki peningkatan kecepatan berlipat ganda, ditambah dengan langkah lintas benua, jarak antar wilayah mirip dengan melintasi pintu untuk King Sui. Saat tiba di depan pintu rumah keluarga Duanmu, kebetulan Duanmu Lingsung sedang meninggalkan rumah. Melihatnya, dia merasa sedikit canggung. Sebelumnya, selama periode waktu di Gunung Buah Bunga, dia telah menggoda wanita yang dingin dan dingin ini. Nona muda Duanmu, menyapa King Sui sambil tersenyum. "Mengapa kamu di sini?" seru Duanmu Lingsung saat dia memandang King Sui dengan heran. Karena gaun birunya ditambah dengan ekspresi sedingin es, bahkan kata-kata yang dia ucapkan membuat orang merasa merinding. "Apakah kamu akan keluar?" King Sui tidak menjawab pertanyaan mengapa dia ada di sini, sambil melihat dia bertanya pada Duanmu Lingsung yang sepertinya pacaran. "Saya awalnya berencana untuk pergi keluar. Karena kamu sudah datang, ayo pergi. Ibu ada di rumah," ucap Duanmu Lingsung yang merasa sedikit canggung. Namun dia merasa akan lebih aneh jika dia tidak mengatakannya. Sebenarnya Duanmu Lingsung tidak memikirkan masalah antara King Sui dan ibunya. Bahkan jika itu diberitahukan padanya, dia tidak akan percaya. Baginya, ibunya adalah wanita yang paling murni dan suci dan sama sekali tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Karena itu, dia masih bertingkah seperti sebelumnya. Anda di sini. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, seseorang akan dapat menemukan perubahan dalam King Sui dan Yuruyan. Itu adalah semacam rasa yang tak terlukiskan yang terasa sedikit mengejutkan dan canggung untuknya ketika dia melihat King Sui. King Sui tahu dan memahami ini, karena bagaimanapun dia berbeda dari Yuan Shu. Mereka benar-benar telah melakukan segalanya dan telah melakukan hal-hal yang paling intim. Lebih jauh lagi, dia merasa bahkan dia tidak dapat menahannya. "Ya, saya datang hari ini untuk memberitahu Nyonya dan Nona muda bahwa saya akan kembali ke benua Green Cloud," ucap King Sui dengan lembut setelah mereka bertiga duduk.